Hujan gerimis menyelimuti terminal Jaya pagi itu. Genangan air membentuk cermin kotor di aspal retak, mencerminkan lalu lalang para sopir, pedagang kaki lima, dan calo tiket yang sudah terbiasa hidup dalam kebisingan. Di tengah hiruk pikuk dan teriakan preman yang sedang memalak sopir angkot, muncul sosok asing, seorang pria parubaya mengenakan jaket lusuh dan topi usang. Di tangannya tergantung keranjang rotan berisi tumpukan koran basah yang dilap dengan kain. Ia berjalan perlahan, tanpa suara, seolah tak peduli dengan dunia. Orang-orang hanya melirik sekilas. Tak ada yang menyambutnya. Para sopir terlalu sibuk dengan setoran, pedagang sibuk menjaga dagangan, dan preman-preman lebih tertarik mengincar upeti harian. Tapi satu hal yang membuat orang tak nyaman adalah tatapan pria itu, tenang, datar, tapi dalam seperti jurang. Seorang tukang parkir muda sempat bergumam ke temannya, lelaki itu, matanya kayak mata orang yang udah lihat kematian. Pria itu berhenti di bawah terpal bocor di dekat pos parkir, meletakkan koran-korannya dan mulai berseru pelan, "Koran, berita pagi, kecelakaan, pembunuhan, korupsi." Suaranya tidak seperti penjual biasa. Tak ada semangat, tak ada rayuan dagang. Hanya kalimat datar yang terdengar seperti pengumuman duka. Beberapa orang merasa kasihan, menyangka pria itu hanya gelandangan yang mencoba bertahan hidup. Tapi tak sedikit juga yang menertawakannya. Salah satu preman, Dani si Ceking, mendekat dan menatap keranjang koran itu dengan senyum mengejek. Mbah, jualan koran di sini harus bayar. Ini wilayah terminal Jaya, bukan tempat ngemis." Pria itu hanya menatapnya sebentar, lalu mengangguk pelan. Ia merogoh saku dan menyerahkan uang receh, tanpa sepatah kata pun. Reaksi pria itu membuat Dani bingung. Biasanya, orang akan memohon atau marah. Tapi pria itu, seperti tak punya rasa takut. "Aneh lu, Mbah," gumam Dani sebelum kembali ke pos. Tapi dalam hati, entah kenapa, ada rasa tidak nyaman. Seolah ia baru saja menyentuh sesuatu yang seharusnya tak disentuh. Sore harinya, pria itu masih di tempat yang sama. Koran-korannya hampir habis, tapi tidak terlihat senang. Ia hanya duduk diam, memandangi langit abu-abu yang makin mendung. Di sekelilingnya, kehidupan terminal berjalan seperti biasa, kasar, cepat, dan penuh tekanan. Tapi bagi pria itu, semua terasa jauh, seperti bayangan masa lalu yang terus menghantuinya. Malam mulai turun, dan pria itu berdiri, memunguti sisa korannya, lalu berjalan pelan ke arah gang belakang terminal. Seorang tukang nasi goreng yang melihatnya bertanya pelan, "Mau kemana, Pak?" Pria itu hanya menoleh sebentar dan berkata lirih, "Cari tempat sepi, biar gak ganggu orang." Kemudian ia menghilang dalam gelap, menyisakan rasa dingin yang tidak berasal dari hujan. Tidak ada yang tahu siapa dia. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Tapi satu hal yang pasti, mulai hari itu, terminal Jaya tidak akan pernah sama lagi. Sesuatu telah datang. Sesuatu yang diam. Sesuatu yang menyimpan dendam dalam senyap. Pagi berikutnya, matahari bahkan belum sempurna menyentuh atap terminal ketika pos para preman sudah dipenuhi tawa kasar dan bau rokok murahan. Di sanalah Boris, pria berbadan tambun dengan kepala pelontos dan tatapan seperti harimau lapar, duduk di kursi plastik dengan kaki naik ke meja. Di genggamannya segelas kopi hitam, dan di sekitarnya berdiri 6 anak buah yang selalu siap memberi teror pada siapapun yang berani menolak bayar uang keamanan. Bagi Boris, terminal ini adalah kerajaannya, dan siapapun yang bernapas di dalamnya adalah rakyat yang wajib tunduk. "Gue dengar kemarin ada orang tua jualan koran, gak bayar izin ke kita," kata Boris sambil mengisap rokok dalam-dalam. Suaranya rendah, tapi dingin seperti kabut pagi. Dani si Ceking, yang kemarin menerima uang recehan dari pria tua itu, langsung gugup. "Udah gue palak, bos, tapi dia aneh. Diam aja, gak banyak omong." Boris menatap Dani, lalu tertawa keras. "Diam, hahaha, berarti gampang ditekuk. Kita kasih pelajaran. Jangan sampai ada yang ngerasa bisa bebas di wilayah Boris." Suasana pos mendadak panas. Beberapa preman lain langsung berdiri dan bersiap menuju area penjual koran. Tapi pagi itu, pria tua itu tidak terlihat. Hanya sisa koran-koran yang ditinggalkan tertata rapi di bawah tiang listrik, seolah dia tahu dirinya sedang diawasi. Salah satu preman bernama Dado, si pemarah bertato ular, menendang keranjang koran itu sampai berhamburan. Tua bangka, keluar lu, jangan cuma ngumpet kayak tikus." Tapi tak ada suara, tak ada jejak,
Hanya keheningan aneh yang membuat Dado tiba-tiba merinding. Bener kata gue, gumam Dani pelan, orang itu beda, bro. Matanya, gue pernah lihat mata kayak gitu di dalam penjara. Dingin, kosong, kayak udah gak peduli hidup atau mati. Diam lu, Dani, bentak Boris, merasa tersinggung. Lu mulai penakut sekarang, cuma orang tua gembel doang. Tapi tak lama setelah kata-kata itu keluar, angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat koran-koran beterbangan liar. Salah satu koran menempel tepat di wajah Boris. Ia ambil dan hendak membuang, tapi sesuatu di halaman depan membuatnya terdiam. Foto seorang pria lusuh, dengan judul, Mantan Algojo Penjara Nusa Kambangan Bebas Setelah 25 Tahun. Semua di pos itu ikut membaca. Wajah mereka berubah pucat. Dani gemetar sambil menunjuk foto itu. Bos, itu dia. Itu orang kemarin. Sumpah, itu penjual koran itu. Keheningan menyelimuti pos. Tak ada yang bicara. Bahkan Boris hanya menatap koran itu, seperti menatap hantu masa lalu. Detik itu juga, mereka tahu, mereka bukan sedang menghadapi gelandangan biasa. Boris meremas koran itu, lalu berdiri. Wajahnya merah, antara marah dan takut. Kalau dia memang mantan jagal, makin harus kita habisi sekarang, sebelum kita yang jadi target. Ia menatap anak buahnya satu persatu. Siapin besok pagi, kita datangi dia bareng-bareng. Jangan kasih kesempatan. Tapi di lubuk hatinya yang terdalam, Boris tahu, ini bukan lagi tentang wilayah. Ini tentang mempertahankan nyawa. Malam harinya, terminal terasa lebih sepi dari biasanya. Para sopir dan pedagang merasakan perubahan aneh di udara, seperti bisikan kematian yang mengendap di sudut-sudut gelap. Sementara itu, di ujung gang belakang, pria penjual koran itu duduk sendiri, menatap langit gelap dengan mata yang tak berkedip. Bibirnya bergerak pelan, seperti menggumamkan doa atau kutukan. Ia sudah tahu, besok, darah akan kembali tumpah. Pagi itu, langit terasa lebih berat dari biasanya. Awan menggumpal seperti amarah yang ditahan terlalu lama. Para pedagang membuka lapak dengan gugup, dan para sopir menghidupkan mesin tanpa banyak cakap. Mereka tahu hari ini akan ada sesuatu yang pecah, sesuatu yang tak bisa dihindari. Di tengah ketegangan itu, muncul kembali sosok pria penjual koran. Sama seperti kemarin, ia mengenakan jaket lusuh, membawa keranjang rotan berisi koran yang terlipat rapi. Ia berjalan tenang, seperti tak ada yang berubah, padahal seluruh terminal tengah menahan napas. Di balik pos jaga, Boris dan 5 anak buahnya sudah siap. Mereka memandang Paraka, nama pria itu, seperti tertulis di koran kemarin, dengan mata menyala-nyala. Tapi tak ada yang langsung bergerak. Meskipun mereka bersenjata celurit dan tongkat kayu, entah kenapa tubuh mereka terasa berat. Seolah udara di sekitar pria itu menekan dada mereka dengan kekuatan tak terlihat. Jangan lama-lama, kita habisin cepat, desis Boris sambil menggertakkan gigi. Dani si ceking yang kemarin sempat pala duluan, disuruh maju. Dengan langkah ragu, ia menghampiri Paraka yang tengah menata korannya di bawah tiang listrik. Mbah, hari ini bayar double. Lu pikir lu siapa? Bisa enak jualan di sini. Suaranya bergetar tipis. Paraka menatapnya, matanya tetap datar, lalu merogoh saku dan mengeluarkan 2 lembar uang ribuan yang lusuh. Ini cukup, tanyanya pelan, nyaris tak terdengar. Dani ragu menerima uang itu. Bukan karena nilainya, tapi karena tangan yang memberikannya. Tangan itu penuh bekas luka, keras seperti kayu tua. Bekas seseorang yang pernah mencabut nyawa, bukan merangkai kata. Cukup, jawab Dani buru-buru, lalu mundur. Tapi Boris tidak terima. Mau sampai kapan kita dibayar receh sama jagal tua ini? Bikin pelajaran sekarang. Tiba-tiba Dado si bertato ular menyeruak ke depan dan menendang keranjang koran Paraka hingga isinya berhamburan. Nih, biar lu gak lupa tempat lu di mana, tua bangka. Teriaknya. Paraka berdiri perlahan. Tidak marah, tidak gemetar. Ia hanya memunguti satu persatu korannya yang basah. Tapi saat ia berdiri tegak kembali, matanya menatap langsung ke arah Dado, dan waktu seakan berhenti. Tatapan itu tidak biasa, bukan tatapan manusia biasa. Tatapan itu membuat Dado limbung sesaat. Tubuhnya gemetar tanpa sebab, keringat dingin mengalir di punggungnya. Sepersekian detik, ia melihat bayangan dirinya sendiri, dengan leher tergorok di dalam mata pria tua itu. Ia mundur spontan. Gila, matanya, gumamnya, sebelum menoleh ke Boris, berharap perintah untuk mundur.
Tapi Boris sudah kehilangan kendali. Amarah dan rasa takutnya bercampur jadi satu. Lu pikir lu siapa? Hah? Cuma tukang koran doang, berani nentang gue. Teriaknya sambil mengangkat tongkat besi dan hendak memukul. Tapi tiba-tiba, sesuatu menghentikannya. Bukan tangan Pak Raka, bukan suara siapapun. Tapi angin. Sekejap saja, angin keras menyambar dan menjatuhkan papan terminal di belakang mereka. Semua orang terkejut, dan saat menoleh kembali, Pak Raka sudah tidak ada. Menghilang. Mana dia? Mana? Boris panik. Matanya liar mencari ke segala arah. Tapi pria itu lenyap seperti asap. Anak buahnya mulai ketakutan. Dani menggigit bibirnya. Bos, kita gak sedang hadapi orang biasa. Dia bukan cuma mantan napi. Dia adalah legenda di dalam penjara. Yang dibenci dan ditakuti napi, sipir, bahkan algojo. Boris menatapnya dengan mata merah, tapi di balik itu, ia sadar, ini bukan lagi soal gengsi, ini soal bertahan hidup. Warung kopi terminal Jaya pagi itu dipenuhi bisik-bisik. Gelas-gelas kopi tidak lagi berbunyi karena sendok, tapi karena tangan-tangan yang gemetar menahannya. Para sopir duduk rapat, tidak seperti biasa. Mereka bukan sedang membicarakan harga solar atau jadwal keberangkatan, mereka sedang membicarakan pria penjual koran yang kemarin menghilang di hadapan para preman. Tidak ada yang melihatnya pergi. Tidak ada yang tahu kemana ia lenyap. Tapi semua tahu, ada yang tidak wajar dalam sosoknya. Lu lihat sendiri kan kemarin. Dia berdiri, lalu tiba-tiba hilang. Kayak bayangan, bro, ujar Rahmat, sopir elf lintas kota, sambil menatap kosong ke arah jendela warung. Ia menyesap kopinya, tapi lidahnya terasa pahit, bukan karena biji kopi, tapi karena ketakutan yang masih melekat. Gue dulu pernah lihat yang kayak gitu. Waktu di penjara Kembang Kuning, ada satu nama yang gak boleh disebut, katanya bisa bikin napi keras jadi domba. Nama siapa? Tanya Dayat, tukang tambal ban, pelan. Rahmat menatap sekeliling, memastikan tak ada preman yang dengar, lalu membungkuk dan berbisik, Raka, si jagal neraka. Nama itu terdengar seperti legenda, tapi tidak ada yang berani menganggapnya cuma dongeng. Konon, Raka adalah algojo tak resmi yang dipakai untuk mengeksekusi napi-napi bengal yang tak bisa ditundukkan. Ia tidak memakai senjata, hanya tangan kosong dan tatapan dingin yang bisa membunuh nyali. Cerita mulai mengalir dari mulut ke mulut, tentang bagaimana Raka dulu dihukum karena membunuh preman kampung yang memperkosa anaknya. Tentang bagaimana di dalam penjara ia malah makin menjadi-jadi, tidak ada napi yang berani satu sel dengannya. Pernah suatu malam, 3 orang napi menyelinap ke sel Raka untuk menyerangnya. Besok pagi, ketiganya ditemukan dalam posisi duduk, kepala tertunduk dengan leher terpelintir seperti batang singkong. Gue dulu gak percaya, kata seorang pedagang rokok yang ikut nimbrung. Tapi pas gue antar kiriman ke Nusa Kambangan waktu jadi kuli kapal, gue denger langsung dari sipirnya. Kalau kamu lihat yang namanya Raka, jangan tatap matanya. Bisa bikin kamu mimpi buruk sebulan, katanya gitu. Warung mendadak sunyi, bahkan suara knalpot bas pun seperti tertahan di luar. Tapi di tengah ketegangan itu, masuklah seseorang yang membuat semua kepala menoleh. Pak Raka, ia membawa koran seperti biasa, berjalan tenang seolah tidak ada yang terjadi kemarin. Matanya menatap semua yang memandangnya. Tidak marah, tidak sombong, hanya menatap. Lalu ia duduk di pojok warung, memesan kopi hitam tanpa gula, dan membuka salah satu korannya. Tak seorang pun berani mendekat. Gue gak kuat, bro. Gue cabut dari terminal besok, ujar salah satu sopir pelan, meraih tasnya. Tapi Rahmat menahan lengannya. Lu salah, bro. Kita gak boleh kabur. Orang itu gak ganggu kita. Dia bukan ancaman buat yang gak cari masalah. Tapi kalau Boris terus maksa nyari gara-gara, Rahmat menatap keluar jendela, ke arah pos preman, maka terminal ini bakal jadi kuburan massal. Malam itu, langit terminal Jaya seperti mengunci waktu. Tidak ada bintang, tidak ada rembulan, hanya gelap yang pekat, menggantung rendah seolah siap menelan siapa saja yang terlalu lama menatapnya. Di pos preman, suasana juga tidak seperti biasa. Tidak ada tawa, tidak ada musik dangdut dari radio butut. Yang ada hanya diam, dan rasa tidak nyaman yang menempel seperti debu di kulit. Ucok, salah satu anak buah Boris yang paling muda dan ceroboh, berdiri di depan pos sambil merokok gelisah. Dari tadi, ia merasa seperti diawasi. Ia menoleh ke kanan, ke kiri,
ke atas kosong. Tapi jantungnya terus berdegup cepat. Perasaan gue gak enak, Cok, gumamnya pelan, lalu berjalan sendirian ke arah toilet umum di belakang terminal, tempat yang paling gelap dan sepi. Ia pikir, dengan menyendiri, pikirannya akan tenang. Tapi sesampainya di sana, suara langkah kaki menyusulnya dari belakang. Ucok menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Halo, siapa tuh? Serunya, mencoba berani. Sunyi, hanya gemericik air bocor dan derik pintu besi tua. Ia masuk ke bilik paling ujung, tapi belum sempat ia mengunci pintu, lampu toilet tiba-tiba padam. Dalam gelap, Ucok menahan napas. Keringat dingin mengucur deras. Ia dengar suara helaan napas, sangat dekat, tepat di balik daun pintu. Tiba-tiba, brak, pintu bilik dihantam dari luar. Ucok menjerit. Ia terjatuh, merangkak mundur ke pojok dinding sambil memeluk lutut. Dalam remang cahaya dari ventilasi, ia melihat sepasang kaki tua, berdiri diam di balik pintu. Lalu terdengar suara pelan, sangat pelan. Jangan cari aku, kalau tak siap kehilangan nyawa. Keesokan paginya, tubuh Ucok ditemukan di dalam bilik toilet. Matanya melotot, mulutnya terbuka, seperti berteriak. Tidak ada luka fisik, tidak ada darah, tapi ia tidak bernapas. Polisi datang, tapi kesimpulannya ganjil, serangan jantung mendadak. Boris, yang melihat langsung jenazah anak buahnya, mengepalkan tangan gemetar. Ia tahu itu bukan serangan jantung. Itu, peringatan. Kabar kematian Ucok menyebar cepat ke seluruh terminal. Semua orang membicarakannya, tapi tak ada yang berani menyebut nama Pak Raka secara langsung. Mereka hanya menyebutnya, dia, atau si penjual koran. Di warung kopi, pedagang sayur hanya bisa bergumam. Lirih, dia bilang jangan cari dia, dan Ucok cari dia. Lalu Sunyi kembali mengambil alih suasana. Sementara itu, Pak Raka duduk di sudut terminal, masih dengan wajah yang sama. Tak menunjukkan duka, tak menunjukkan bangga. Ia membuka satu lembar koran dan membaca berita tentang kematian seorang pejabat korupsi. Ia tersenyum kecil, lalu melipat korannya dan berbisik, satu demi satu, dunia menyeimbangkan dirinya sendiri. Di balik kerah jaketnya, bekas tato kecil dengan huruf NK, tampak samar, lambang Nusa Kambangan. Pagi itu, suasana terminal Jaya semakin ganjil. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun matahari terang benderang. Orang-orang berjalan lebih cepat, bicara lebih pelan, seolah bayangan kematian masih berkeliaran dari malam sebelumnya. Tidak ada lagi yang berani menyebut nama Pak Raka dengan suara keras. Bahkan menyebut kata koran pun kini membuat sebagian orang menoleh dengan waspada. Ketakutan telah berubah menjadi keyakinan, sosok penjual koran itu membawa kutukan. Di pos preman, Boris duduk dengan muka tegang. Sisa anak buahnya juga terlihat cemas. Tak ada lagi obrolan soal taruhan bola atau cewek panggilan. Yang ada hanya keheningan dan tatapan was-was ke arah jalan masuk terminal. Mereka semua menanti, bukan dengan harap, tapi dengan ngeri, kemunculan pria tua itu. Dan benar saja, tepat pukul 7.10 pagi, Pak Raka muncul dari arah gang belakang, membawa koran seperti biasa. Langkahnya tenang, wajahnya datar, dan matanya tetap kosong seperti kemarin. Yang berbeda hari ini adalah caranya membagikan koran. Ia tidak lagi berteriak menjajakan berita. Ia berjalan langsung ke pos preman, lalu menaruh satu bundel koran tepat di atas meja kayu tua mereka. Tanpa sepatah kata, hanya tatapan singkat ke arah Boris, lalu ia berbalik dan pergi. Semua anak buah Boris terdiam, bahkan yang biasanya paling nyinyir pun membisu. Mereka hanya menatap koran itu, seolah benda itu akan meledak kapan saja. Boris mendengus, mencoba menunjukkan bahwa dirinya masih raja di tempat itu. Cuma koran, goblok, takut amat lo semua, katanya, lalu menyambar salah satu koran dari atas meja. Tapi ketika ia membukanya, nafasnya tercekat. Di halaman depan, bukan foto politikus atau berita ekonomi, tapi foto pos mereka sendiri, diambil dari kejauhan. Judulnya ditulis tangan, dengan tinta merah menyala. Berita besok, 5 mayat ditemukan di pos terminal. Semua orang terdiam, lalu Dani mengambil satu lembar lain, di dalamnya, tercetak gambar bayangan seseorang berdiri di atas atap pos, seperti sedang mengintai. Beberapa lembar bahkan sudah terkena bercak merah yang masih basah. Ini darah, bisik Dado pelan, jari-jarinya gemetar. Ini darah, bos, teriaknya panik, menjatuhkan koran itu.
Tangannya mulai bergetar hebat, seolah baru menyadari bahwa mereka sedang bermain dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari nyali jalanan. Boris terdiam cukup lama sebelum akhirnya berdiri, memukul meja keras. Ini teror murahan. Dia cuma manusia. Gue gak peduli dia siapa di masa lalu, sekarang dia cuma tukang koran. Dan malam ini, gue akan pastikan dia gak akan bisa terbitin satu lembar pun lagi. Tapi kalimat itu tidak mendapat sambutan. Anak-anak buahnya saling pandang dengan ragu. Dalam hati, mereka tahu, malam ini bisa jadi malam terakhir mereka. Sementara itu, dari jauh, Pak Raka duduk di bawah pohon tua dekat pintu keluar terminal. Ia menatap ke arah pos preman dari kejauhan. Tangan tuanya perlahan membersihkan pisau lipat kecil yang terselip di balik jaketnya, bukan karena akan digunakan, tapi karena sudah digunakan. Ia bergumam pelan, seolah pada dirinya sendiri, keadilan tak perlu dibicarakan. Ia hanya perlu dijalankan. Siang itu, warung kopi Terminal Jaya lebih ramai dari biasanya. Bukan karena pelanggan bertambah, tapi karena orang-orang butuh tempat aman untuk bertukar ketakutan. Semua mulut berbisik, semua mata melihat ke satu arah, ke pos preman yang kini sepi seperti kuburan. Koran-koran berdarah yang ditinggalkan Pak Raka semalam belum ada yang berani menyentuhnya lagi. Warga terminal tahu, sesuatu yang mengerikan sedang menunggu waktu untuk meledak. Di sudut warung, seorang sopir tua bernama Pak Seno duduk sambil menatap dalam ke arah luar. Wajahnya pucat, tangannya menggenggam cangkir dengan keras sampai bergetar. Sejak pagi, ia belum bicara sepatah kata pun. Tapi ketika seseorang bertanya, "Pak Seno, Bapak kan pernah masuk Nusa Kambangan, ya? Kenal gak sama orang itu?" Ia akhirnya membuka mulut, pelan, tapi jelas. "Kenal, aku pernah satu blok sama dia. Dan sejak saat itu, aku gak pernah bisa tidur nyenyak sampai hari ini." Semua yang mendengar langsung terdiam. Bahkan penjaga warung berhenti mengaduk kopi. Pak Seno melanjutkan, suaranya berat seperti menyimpan beban bertahun-tahun. "Namanya Raka Adinata, masuk ke Nusa Kambangan bukan karena narkoba atau pembunuhan biasa. Dia masuk karena membantai 7 preman di kampungnya, dengan tangan kosong, setelah anak perempuannya diperkosa bergiliran." Suasana mendadak beku. Tak ada yang menyangka cerita kelam itu benar adanya. Menurut Pak Seno, di dalam penjara, Raka bukan napi biasa. Ia tak pernah ikut kelompok manapun, tapi anehnya, tak ada satupun gembong yang berani menyentuhnya. Pernah ada sipir baru yang coba pamer kekuasaan, maki-maki dia di depan blok. Besoknya, sipir itu berhenti kerja. Katanya trauma berat. Ada juga napi yang ngatain dia gila, tahu-tahu hilang. Pas ketemu, jasadnya nongkrong di sumur belakang penjara. Tapi gak ada bukti, gak ada saksi. Semua orang diam, termasuk aku. Pak Seno menghela napas panjang. Dia bisa bunuh tanpa bunyi. Bisa bikin orang ngaku dosa cuma lewat tatapan. Tapi yang paling serem, dia gak pernah marah. Wajahnya selalu datar, seolah semua darah yang tumpah itu cuma bagian dari rutinitas hidup. Ia memandangi langit-langit warung yang berdebu, lalu melanjutkan, "Tapi sebelum bebas, dia sempat bilang ke salah satu sipir tua, kalau suatu hari aku turun gunung, berarti dunia sedang terlalu busuk." Para sopir dan pedagang saling bertatapan. Salah satu dari mereka bertanya dengan suara nyaris tak terdengar, "Berarti, sekarang dia turun gunung?" Pak Seno mengangguk pelan, "Dan terminal ini, mungkin adalah tempat pertama yang akan dia bersihkan." Di luar, suara teriakan prematur terdengar dari arah pos preman. Tapi tak ada yang peduli. Semua mata hanya tertuju pada satu sosok di kejauhan, Pak Raka, yang duduk tenang sambil membaca koran, seperti sedang menunggu dosa-dosa itu mendatanginya sendiri. Dan di halaman koran yang dibacanya, satu tajuk terlipat keluar dengan tinta merah menyala. "Terminal, Medan Pertama." Hari itu, matahari bersinar garang, tapi hawa dingin aneh justru menyelimuti Terminal Jaya. Para sopir bicara berbisik, para pedagang menunduk saat lewat di dekat pos preman. Tak ada yang berani mengangkat suara. Bahkan tukang parkir yang biasanya cerewet pun memilih diam. Semua tahu, hari ini akan pecah. Boris, preman paling ditakuti selama 1 dekade, sudah menyatakan tekadnya semalam, Pak Raka harus dihabisi. Di dalam pos, Boris memukul meja dengan tinjunya. "Gak ada lagi waktu. Kalau kita diem, dia yang bakal habisin kita satu-satu," teriaknya. Wajahnya penuh amarah, tapi sorot matanya menyimpan ketakutan yang tak bisa ditutupi.
Anak buahnya, termasuk Dani dan Dado, hanya saling pandang. Mereka masih ingat wajah Ucok yang mati membeku. Masih terbayang koran berdarah. Tapi mereka juga tahu, mereka tak punya pilihan. Siapkan celurit, tunggu dia lewat. Kita habisi di depan umum, biar semua orang tahu kita masih penguasa di sini. Lanjut Boris, suara gemetar di balik gertakannya. Sekitar pukul 10 pagi, Pak Raka kembali muncul. Seperti biasa, ia berjalan pelan, koran ditenteng, jaketnya lusuh, dan wajahnya tak menunjukkan emosi apapun. Tapi yang berbeda hari ini, semua orang langsung menjauh. Jalanan yang biasanya ramai mendadak seperti terbelah. Pak Raka berjalan seorang diri di lorong kosong, sementara puluhan pasang mata mengawasinya dari balik warung, angkot, dan lapak sayur. Mereka menanti, tapi tak seorang pun berniat menolong. Boris dan 4 anak buahnya sudah menunggu. Begitu Pak Raka mendekat, Boris memberi kode. Dani dan Dado melompat lebih dulu dari balik tiang, mengayunkan celurit ke arah pria tua itu. Tapi anehnya, mereka terhenti di tengah gerakan. Bukan karena Pak Raka melawan, tapi karena mereka terpaku oleh matanya. Tatapan itu, tatapan yang menusuk langsung ke dalam lubuk jiwa mereka. Dani terpaku, Dado gemetar hebat dan menjatuhkan senjatanya. "Gue, gak bisa, gerak," bisik Dado, sebelum terduduk tanpa tenaga. Boris murka, ia sendiri yang akhirnya maju, mengangkat besi panjang dan mengayunkan sekuat tenaga ke arah kepala Pak Raka. Tapi dalam satu gerakan cepat, Pak Raka menghindar, menangkap tangan Boris, dan memutar pergelangan pria tambun itu dengan kekuatan luar biasa. Krek, suara tulang patah terdengar jelas. Boris menjerit, jatuh berlutut. Tapi Pak Raka tidak melanjutkan serangan. Ia hanya berdiri di depan mereka semua, lalu berkata pelan, "Ini peringatan terakhir, aku tak akan bicara 2 kali. Tanpa menoleh lagi, Pak Raka berjalan pergi meninggalkan mereka yang terkapar, tidak mati, tapi hancur mental. Warga yang melihat kejadian itu membisu. Ada rasa lega, ada rasa takut. Beberapa bahkan menangis, bukan karena sedih, tapi karena tak pernah menyangka bahwa preman-preman yang selama ini membuat hidup mereka menderita bisa dilumpuhkan oleh seorang pria tua, hanya dengan tatapan dan satu gerakan tangan. Sore harinya, terminal jadi sunyi. Tidak ada lagi preman yang berjaga. Pos mereka kosong, dan koran edisi sore yang dibagikan Pak Raka menampilkan headline sederhana, ditulis dengan tangan di halaman pertama. "Yang tak punya niat jahat, akan selamat." Malam turun seperti tirai kegelapan yang tebal di Terminal Jaya. Lampu-lampu jalan berkedip lemah, seolah enggan menyaksikan apa yang akan terjadi. Setelah kejadian siang tadi, Boris tidak lagi terlihat di pos. Tapi bisik-bisik menyebar cepat, ia belum menyerah. Luka di tangannya belum sembuh, tapi dendam di dadanya sudah menyala seperti api yang siap membakar apa saja. Di sebuah rumah kontrakan tua di pinggiran kota, Boris meringis menahan sakit sambil membalut tangannya yang patah. Di sekelilingnya duduk 5 pria asing, bertubuh besar, dengan tatapan liar dan wajah penuh luka lama. Mereka adalah anak tunggul, kelompok preman bayaran dari luar kota, dikenal sebagai pemukul berdarah dingin yang tidak peduli siapa korbannya, asal dibayar lunas. Boris menunjuk foto buram Pak Raka di atas meja. "Orang ini, matiin Ucok, patahin tangan gue, bikin semua anak buah gue lari kayak tikus. Gue mau dia hilang dari dunia ini." Salah satu dari mereka, pria bermata satu bernama Goro, tertawa pendek. "Tua gitu doang, hahaha." Besok pagi, sebelum ayam berkokok, dia udah jadi mayat. Tapi Dani, yang duduk di pojok ruangan, tak ikut tertawa. Wajahnya pucat, ia sudah melihat dengan mata kepala sendiri, Pak Raka bukan manusia biasa. Tapi Boris melotot padanya, "Kalau lu takut, keluar dari sini sekarang. Gue gak butuh pengecut." Dani menunduk, memilih diam, tapi hatinya berteriak, ini bukan lagi soal nyali. Ini soal siapa yang tahu batas. Pagi harinya, Terminal Jaya terasa berbeda. Suara burung tidak terdengar, angin pun berjalan pelan, seolah takut menyentuh sesuatu yang salah. Para pedagang dan sopir mulai berdatangan, tapi tak ada satupun yang bicara. Mereka semua bisa merasakan tekanan di udara, hari ini akan berdarah. Dan benar saja, sekitar pukul 9 pagi, sebuah mobil hitam berhenti di ujung terminal. 5 pria bertato keluar dengan langkah lambat, masing-masing membawa besi, rantai, dan senyum mengejek. Pak Raka sedang duduk di bangku beton dekat gerbang. Seolah tahu mereka datang,
tapi tidak bergeming. Ia membaca koran, membalik halaman dengan tenang. Salah satu dari anak tunggul meludah ke tanah lalu mendekat. "Heh, kakek, waktunya pensiun dari hidup." Tapi Pak Raka tetap diam. Bahkan saat mereka mengepungnya, ia tak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Pedagang-pedagang sudah menyingkir, para sopir bersembunyi, terminal jadi arena, dan darah jadi tiket masuk. Tiba-tiba, salah satu dari mereka menghantamkan rantai ke arah kepala Pak Raka. Tapi dalam satu gerakan cepat, terlalu cepat untuk orang seusianya, Pak Raka berdiri, menangkap rantai itu, dan menarik si penyerang ke arah tiang beton. Brak! Kepala pria itu membentur tiang hingga roboh tak sadarkan diri. Yang lain terkejut, tapi terlambat. Pak Raka seperti bayangan bergerak, memukul, membanting, meremukkan. Hanya dalam waktu 3 menit, 4 dari 5 preman bayaran itu tumbang. Hanya Goro yang tersisa, tubuhnya gemetar, mata satu-satunya melebar karena ngeri. Pak Raka mendekat perlahan. "Kamu dibayar untuk membunuh," ucapnya lirih. "Tapi kamu tidak pernah bertanya, siapa yang akan kau bunuh." Goro jatuh berlutut, menangis seperti anak kecil. Tapi Pak Raka tidak membunuhnya. Ia hanya menatapnya tajam, lalu berbisik, "Pulang. Dan jangan pernah kembali." Goro mengangguk sambil terseduh, lalu lari terbirit-birit meninggalkan terminal. Dan saat itu, semua orang sadar, tidak ada kekerasan yang bisa menaklukkan seseorang yang hidupnya sudah melewati neraka. Sore itu, langit menggantung muram di atas terminal Jaya. Awan kelabu seperti menahan hujan yang enggan turun, seolah ingin memberi ruang untuk pertarungan terakhir yang akan menulis sejarah terminal itu dengan darah dan dendam. Warga terminal mulai berkumpul di sudut-sudut tersembunyi, menahan napas, menyembunyikan ketakutan. Tak ada yang bekerja, tak ada yang bicara, semua hanya menunggu. Dan tepat pukul 5 sore, Boris datang, berjalan terlatih, tangan kirinya masih diperban, tapi sorot matanya membara penuh dendam. Boris datang sendiri, tak ada anak buah, tak ada dukungan, hanya ia dan rasa malu yang membakar dirinya selama berhari-hari. Terminal yang dulu ia kuasai kini tak lagi memandangnya dengan hormat. Ia ingin menebus harga dirinya. Ia ingin menaklukkan satu-satunya manusia yang membuatnya terlihat kecil, Pak Raka. Di tengah lapangan terbuka, Boris berhenti, menatap ke arah bangku beton tempat pria tua itu biasa duduk. Kosong, tapi ia tahu, sebentar lagi, ia akan datang. Dan datanglah Pak Raka, dengan langkah pelan seperti biasa, mengenakan jaket lusuh dan tangan kosong. Tidak membawa koran, tidak membawa pisau, hanya matanya yang berbicara, dan dari mata itu, Boris tahu, ini bukan duel biasa. Ini bukan sekadar soal wilayah. Ini soal dua dunia yang bertabrakan, satu dibangun di atas kekerasan ego, dan satu lagi dibentuk oleh penderitaan panjang yang telah menghapus rasa takut. "Kau datang sendirian," ucap Pak Raka pelan, matanya menatap lurus. "Aku gak butuh siapa-siapa buat ngubur orang kayak lo," teriak Boris sambil mencabut belati dari balik jaketnya. Orang-orang di sekeliling bergidik, tapi Pak Raka tidak bergeming. Ia hanya berjalan perlahan, lalu berhenti 3 langkah di depan Boris. Dan di saat itulah, waktu seolah berhenti. Angin mendadak mati, suara terminal menghilang. Yang terdengar hanya napas 2 pria yang sama-sama tahu, salah satu dari mereka takkan pulang. Boris menyerang, lebih dulu, mengayunkan belati ke arah dada Pak Raka. Tapi pria tua itu menghindar setengah langkah, menekuk tangan Boris, dan menghantam ulu hatinya dengan siku. Boris terhuyung, tapi masih bangkit. Ia menyerang lagi, lebih liar, lebih nekat. Tapi Pak Raka menangkis, memutar tubuh Boris, dan menjatuhkannya ke tanah dengan sekali bantingan. Belati terlepas, darah menetes dari mulut Boris. Tapi ia masih belum menyerah. Dengan napas terengah, Boris berteriak, "Gue gak takut lo. Gue udah ngelawan banyak orang." Pak Raka mendekat. Ia berlutut, menatap Boris dari dekat, dan berkata lirih, "Tapi belum pernah melawan orang yang sudah kehilangan segalanya." Lalu, dalam satu gerakan terakhir, ia menekan urat leher Boris, membuat pria itu pingsan, bukan mati, karena Raka bukan pembunuh sembarangan. Ia hanya menyingkirkan mereka yang menolak sadar. Saat itu, hujan turun perlahan. Suara gerimis membasuh terminal, menyapu darah dari tanah yang retak. Warga mulai keluar dari persembunyian, mendekat perlahan, melihat tubuh Boris yang tergeletak dengan wajah penuh luka. Tapi tak ada sorakan, tak ada tawa, yang ada hanya diam,
dan pandangan penuh hormat kepada sosok pria tua yang berjalan pergi di tengah hujan, tanpa berkata sepatah kata pun, karena kemenangan sejati tidak butuh pengakuan. Malam itu, setelah hujan mereda dan langit mengering pelan-pelan, Pak Raka duduk sendirian di dalam musola kecil dekat terminal. Cahaya lampu temaram menyinari wajahnya yang mulai menua, menampakkan keriput-keriput lelah yang selama ini tersembunyi di balik tatapan tajam. Tangannya bergetar halus saat ia menuangkan air wudhu. Di luar, terminal kembali hidup, tapi di dalam ruang sunyi itu, hanya suara detak jarum jam yang menemani keheningan batin seorang pria yang telah menyimpan terlalu banyak luka. Selesai salat, ia duduk bersandar di dinding. Matanya memejam, tapi bukan untuk tidur. Di dalam gelap pikirannya, bayangan masa lalu muncul satu persatu. Wajah anak perempuannya, Rani, tersenyum lugu sambil membawa bunga rumput. Wajah itu muncul begitu nyata, begitu dekat. Tapi suara jeritan itu juga datang bersamaan, jeritan yang menghancurkan hidupnya. Malam ketika ia menemukan tubuh anaknya tergeletak di kebun belakang rumah, robek, hancur, dan tak lagi bernyawa. Pak Raka menggertakkan gigi, bukan karena marah pada dunia, tapi pada dirinya sendiri. Ia merasa gagal menjadi ayah, gagal menjaga satu-satunya cahaya dalam hidupnya. Itulah malam yang mengubahnya dari seorang guru silat desa biasa, menjadi jagal. 7 pria ia habisi malam itu, tanpa ragu, tanpa ampun. Ia menyerahkan diri ke polisi, tanpa pembelaan, tanpa alasan. Ia merasa pantas dihukum, tapi penjara bukan neraka baginya, itu justru tempat ia menyembunyikan jiwanya yang sudah hancur. Selama di Nusa Kambangan, malam-malamnya diisi bisikan Rani. Bisikan yang ia dengar hanya dalam sunyi, di saat semua orang tidur. "Ayah, sudah cukup," suara itu selalu sama. Lembut, tapi Raka tak pernah bisa meyakini apakah itu suara hantu, atau penyesalan. Dan kini, setelah keluar dari penjara, ia hanya ingin hidup tenang. Menjual koran bukan karena butuh uang, tapi karena ia ingin tahu berita dunia yang dulu pernah ia tinggalkan, dunia yang tak sempat ia ajari untuk tidak menjadi bengis. Tapi dunia ternyata belum berubah. Terminal Jaya hanyalah potongan kecil dari kebusukan yang dulu ia tinggalkan. Dan ketika ia melihat preman memeras, menghina, dan menindas, ia tahu, ia belum bisa istirahat. Hatinya belum tenang, luka di dalam dirinya belum mengering. Ia bukan pahlawan, ia bukan penyelamat, ia hanya seorang ayah yang belum bisa memaafkan dirinya sendiri. Dari kejauhan, azan Isya menggema. Pak Raka berdiri pelan, sakit di lutut mulai terasa, usia tak bisa disangkal. Tapi jiwanya masih menyala. Sebelum keluar dari musola, ia menatap cermin kecil di dinding. Wajahnya masih sama, tapi matanya kini lebih dalam, lebih letih. Ia tersenyum samar, dan berkata pada bayangannya sendiri, "Rani, ayah belum bisa pulang, masih banyak kebusukan yang harus disapu." Di luar musola, hujan kembali turun rintik-rintik. Tapi kali ini, tidak ada rasa dingin. Terminal Jaya tenang, preman-preman bubar, warga perlahan kembali percaya bahwa keadilan, meski datang lewat tangan berdarah, kadang tetap membawa harapan. Dan Pak Raka, kembali berjalan perlahan di tengah hujan, satu langkah kecil dalam pelunasan dosa panjang yang belum selesai. Pagi di Terminal Jaya tampak biasa saja. Langit biru muda, burung-burung kembali berkicau, dan roda kehidupan perlahan berputar lagi. Para sopir mulai tertawa pelan, pedagang kembali memanggil pelanggan, dan warga merasa terminal itu mulai aman setelah kejatuhan para preman. Tapi ketenangan itu hanyalah lapisan tipis, di baliknya, badai baru sedang bergerak diam-diam. Dan badai itu, bernama Randu. Di luar terminal, di sebuah bar gelap di kota bawah, seorang pria bertubuh kekar dengan luka panjang di pipi kanan duduk sambil meremas segelas arak. Matanya tajam, penuh bara dendam. Di tangannya tergenggam foto lusuh, wajah Raka di masa muda, saat ia ditangkap polisi belasan tahun lalu. Di belakang foto itu tertulis dengan darah yang mengering, "Pembunuh saudaraku." Randu adalah adik kandung dari salah satu preman yang dibantai Raka malam itu, dan ia tak pernah lupa. Tak pernah memaafkan. "Aku sudah tunggu kau keluar, Raka," bisiknya lirih, suaranya berat seperti karat besi. "Sekarang saatnya. Kau akan tahu rasanya kehilangan seperti aku tahu." Malam itu juga, Randu berangkat ke Terminal Jaya, menyamar sebagai sopir antar kota, dengan rencana yang telah ia simpan selama bertahun-tahun, membuat Raka menderita, sebelum akhirnya membunuhnya perlahan. Beberapa hari kemudian, Pak Raka mulai merasa diawasi.
Gerakannya tak lagi senyaman biasanya. Ia menyadari ada mata asing yang mengintainya di balik warung, di dekat gerobak nasi goreng, bahkan di bawah bayangan halte tua. Tapi siapapun itu, dia bukan preman biasa. Orang ini tahu cara bersembunyi, cara menunggu, cara membunuh. Hati Raka bergetar, bukan karena takut, tapi karena instingnya berkata, masa lalu telah datang menjemput. Pada suatu malam, Pak Raka pulang ke kontrakan kecilnya. Di depan pintu, ia menemukan benda kecil tergantung di gagang pintu, tulang ayam terikat benang merah, simbol lama dari dunia bawah, pertanda balas dendam sudah dimulai. Di lantai, ada secarik kertas dari potongan koran dengan huruf-huruf acak. Sekarang giliranmu kehilangan orang yang kau sayangi. Pak Raka terdiam, tubuhnya membeku, tapi bukan karena ancaman itu, melainkan karena kalimat itu menyentuh luka terdalamnya, Rani. Ia tak punya siapa-siapa lagi di dunia ini, tapi tetap rasa takut kehilangan itu masih hidup. Ia menatap malam dari balik jendela. Hening, tapi ia tahu, sejak malam ini, permainan berubah. Musuhnya bukan lagi para preman terminal. Ini adalah seseorang yang ingin menyentuh masa lalunya, dan menyayatnya kembali. Sementara itu, Randu terus mengamati dari jauh. Ia ingin membunuh Raka perlahan. Ingin menghancurkan ketenangan yang pria itu bangun dengan susah payah. Ia tak peduli berapa orang akan terluka. Yang penting, Raka merasa takut. Dan di tengah malam, suara langkah kaki yang perlahan mendekat ke kontrakan Pak Raka terdengar di antara deru angin. Tapi kali ini, bukan untuk menyerang langsung. Hanya untuk meninggalkan satu pesan di dinding depan, tanda silang merah besar, tanda bahwa hari pembalasan sudah dimulai. Malam itu, setelah melihat tanda silang merah besar tergambar di dinding kontrakannya, Pak Raka hanya berdiri mematung. Sorot matanya tak berubah, tapi di dalam dadanya, sesuatu kembali hidup, api lama yang sudah ia kubur dalam-dalam. Ia menarik napas panjang, lalu berjalan masuk ke dalam kamar. Tangannya membuka sebuah kotak kayu tua di bawah ranjang. Isinya hanya satu, ikat kepala hitam lusuh yang pernah ia kenakan saat membantai 7 preman 12 tahun lalu. Tangan tuanya bergetar saat menyentuhnya. Ia menatap ikat kepala itu lama. Ada ketakutan dalam dirinya, bukan takut mati, tapi takut menjadi dirinya yang dulu lagi. Dirinya yang kejam, dirinya yang dingin, dirinya yang bisa membunuh tanpa berkedip. Tapi sekarang, seseorang menyeretnya kembali ke medan perang. Bukan karena ia ingin, tapi karena ia tidak bisa membiarkan bayangan masa lalu menyakiti orang lain di sekitarnya. Terminal Jaya telah tenang. Dan ia tak akan biarkan ketenangan itu dihancurkan oleh bayang-bayang dendam. Pagi harinya, warga terminal mulai melihat perbedaan. Pak Raka tak lagi menjual koran. Ia hanya berdiri diam di ujung terminal, menatap tajam ke kerumunan, seperti sedang menghitung detik menuju ledakan. Beberapa sopir mencoba menyapanya, tapi ia hanya mengangguk singkat. Senyum yang biasa ia berikan tak lagi muncul. Sebaliknya, aura gelap menguar dari dirinya. Orang-orang mulai merasa, sosok yang mereka takuti dulu, kini telah bangkit kembali. Sementara itu, Randu merasa waktunya hampir tiba. Ia sudah menyiapkan jebakan, melemparkan isu palsu bahwa salah satu sopir diculik, memancing Pak Raka keluar dari zona amannya. Tapi apa yang tak ia sadari adalah, Pak Raka bukan lagi target yang mudah dipancing. Ia telah membaca permainan ini jauh sebelum jebakan disiapkan. Karena bagi Raka, pertempuran bukan soal otot, tapi soal naluri yang diasah oleh penderitaan panjang. Malam menjelang, hujan turun deras, dan di sebuah lorong sempit dekat gudang logistik terminal, suara langkah kaki saling mendekat. Randu, membawa pisau panjang dan senyum puas, yakin bahwa malam ini akan menjadi malam terakhir bagi pria tua itu. Tapi langkah Pak Raka tenang. Wajahnya tak menunjukkan emosi. Ia telah kembali ke dirinya yang dulu, Raka, Algojo sunyi dari Nusa Kambangan. Pertarungan itu singkat, brutal, dan sunyi. Randu menyerang lebih dulu, penuh emosi dan dendam. Tapi Raka bukan lagi orang yang bisa diserang dengan amarah. Ia menghindar, menangkis, lalu menghantam balik dengan gerakan nyaris tak terlihat. Dalam hitungan menit, pisau Randu terlempar, dan tubuh kekarnya terhuyung, tercekik oleh teknik kuncian yang hanya diajarkan di ruang isolasi para Algojo penjara. Aku tak akan membunuhmu, bisik Raka di telinga Randu, karena kau harus hidup dan menanggung rasa bersalahmu sendiri. Randu tergeletak, nafasnya megap-megap, dan sebelum pergi,
Raka meletakkan sesuatu di dada pria itu, sepotong ikat kepala hitam yang kini ia lepas kembali. Bukan sebagai simbol kemenangan, tapi sebagai peringatan, bahwa kegelapan itu bisa datang lagi, kapan saja, jika kebusukan muncul kembali. Di luar lorong, hujan terus mengguyur tanah terminal. Tapi untuk pertama kalinya, Pak Raka melangkah pergi tanpa rasa berat, karena malam itu, ia tahu, api dalam dadanya masih ada, tapi kini ia bisa mengendalikannya. Keesokan harinya, Terminal Jaya sepi seperti kuburan. Bukan karena ketakutan, tapi karena sesuatu yang lebih dalam telah mengikat semua mulut dan langkah, rasa hormat yang lahir dari ketegasan, dari darah, dari sejarah yang hidup kembali di depan mata. Tidak ada preman yang berani muncul. Bahkan tukang pala yang biasa beraksi di gang sempit pun hilang bagai ditelan bumi. Dunia terasa diam, menahan napas di hadapan pria tua yang telah membuat setan pun berpikir dua kali untuk datang. Kabar tentang penjual koran yang menumbangkan geng terminal dan algojo bayaran menyebar cepat. Media sosial bawah tanah, grup-grup pesan rahasia, antar preman dan pelaku kriminal mulai membahasnya. Beberapa menyebutnya legenda, sebagian menyebutnya mantan algojo hitam dari tim rahasia yang disembunyikan negara. Tapi satu hal pasti, nama Raka Adinata kini bukan hanya ditakuti, tapi dihormati. Di luar kota, seorang pemimpin geng pasar bernama Komar Gimbal duduk di balik mejanya, mendengarkan laporan anak buah. Jadi, satu orang tua, ngelumpuhin semua pasukan Boris, lalu ngebantai Randu. Tanyanya dengan nada heran, anak buahnya mengangguk, dan semua warga diam. Gak ada yang lapor polisi. Mereka justru lindungi dia. Komar terdiam, lalu ia mematikan rokoknya dan berkata lirih, jangan ganggu terminal itu. Biarin aja, itu udah bukan wilayah biasa lagi. Sementara itu, Pak Raka kembali menjalani hari dengan tenang. Ia mulai menjual koran lagi, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tapi kini, tak ada yang berani menawar harga. Bahkan ketika korannya habis, para sopir tetap menunggu dengan sabar. Anak-anak kecil mulai mendekat, duduk di sekelilingnya, mendengarkan cerita-cerita masa lalu yang ia tuturkan dengan datar namun dalam. Ia tak pernah mengaku siapa dirinya. Ia hanya bilang, aku ini cuma orang tua yang gak tahan lihat ketidakadilan terlalu lama hidup. Di dalam hatinya, Pak Raka tahu bahwa dunia tidak benar-benar tenang. Kejahatan hanya sedang menunduk sementara. Tapi untuk saat ini, untuk sepotong hari yang damai, ia membiarkan dirinya percaya bahwa mungkin sekali saja, ia sudah cukup menebus kesalahannya. Malam harinya, saat ia menutup pintu kontrakannya, terdengar suara ketukan pelan. Seorang pemuda berdiri di ambang pintu, wajahnya penuh luka lama dan mata menyala bukan karena dendam, tapi harapan. Pak, ajari saya ingin jadi seperti Bapak. Bukan untuk membalas, tapi untuk menjaga. Pak Raka menatap pemuda itu dalam diam. Lalu perlahan, ia membuka pintu dan berkata, masuk. Kalau kau siap, aku akan ajari, bukan cara membunuh, tapi cara berdiri saat dunia tak adil. Dan saat pintu itu tertutup, dunia seolah menahan suara. Tak ada raungan, tak ada langkah berat, hanya diam. Diam yang datang bukan karena takut, tapi karena sadar, di satu sudut kota kecil ini, ada seorang pria yang menjadi garis akhir antara kebusukan dan kemanusiaan. Hari itu langit Terminal Jaya tampak berbeda. Terlalu biru untuk kota yang penuh debu, terlalu tenang untuk tempat yang dulu penuh teriakan dan umpatan. Warga berjalan dengan langkah lebih ringan. Anak-anak bermain tanpa takut, dan ibu-ibu berdagang tanpa cemas akan pemalakan. Tak ada lagi wajah gelap yang berdiri di ujung lorong. Semua berkat satu orang yang tak pernah mengaku pahlawan, Pak Raka, si penjual koran yang tak pernah benar-benar menjual masa lalunya. Sudah sebulan sejak nama-nama preman besar menghilang dari terminal. Sudah sebulan pula Pak Raka membuka kembali halaman hidupnya yang ia lipat belasan tahun. Tapi hari ini, ada yang berbeda. Ia tak membuka lapaknya, tak membawa koran, tak duduk di bangku beton seperti biasa. Warga mulai bertanya-tanya, seorang anak kecil bahkan mendatangi kontrakannya, mengetuk pelan. Tak ada jawaban, tak ada suara dari dalam. Hanya selembar koran diselipkan di pintu, dengan satu kalimat tangan di atasnya. Keadilan itu seperti matahari pagi, tidak perlu dilihat, tapi dirasakan. Malam harinya, kabar itu tersebar pelan-pelan seperti bisikan. Pak Raka telah pergi, tidak mati, tidak juga pindah. Ia hanya pergi, meninggalkan terminal dalam keadaan tenang, tanpa pamit, tanpa jejak,
hanya satu tas dan langkah ringan. Tak ada yang tahu kemana, tak ada yang tahu kapan. Tapi semua tahu, ia tidak akan kembali, kecuali dunia kembali kehilangan akalnya. Di tengah terminal, bangku beton tempat biasa ia duduk kini dibiarkan kosong. Tapi seseorang, entah siapa, menaruh sebuah pot kecil berisi bunga liar dan sebuah koran dengan halaman yang dibuka tepat di tengah, berita tentang preman-preman besar yang kini menghilang tanpa jejak. Tak ada nama Raka disebut, tak ada wawancara, tidak ada penghargaan, karena lelaki ini memang tak pernah ingin tercatat. Beberapa sopir masih bercerita tentangnya kepada sopir-sopir baru. Kalau kau lihat bangku kosong itu, hormati. Di situ pernah duduk orang yang bisa membunuh tanpa suara, tapi lebih memilih membimbing dengan tatapan. Cerita-cerita itu berkembang, jadi legenda, jadi dongeng yang diceritakan ulang tiap malam. Tapi semuanya punya satu kesamaan, tak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Di sudut kota lain yang jauh dari terminal, seorang pria tua berjalan pelan menyusuri trotoar yang lengang. Di pundaknya tergantung tas kecil berisi